Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia kepada kita semua, terutama kepada sahibul hajat, ikhwan, akhwat, ponpes Kertosowo dan semua cabangnya. Semoga diberikan keselamatan dan mendapati keberkahannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua hidup nikmat, selamat dunia akhirat. Ya Allah, jika tangan kami tak sanggup menggapai rahmat-Mu, maka gapilah kami dengan rahmat-Mu. Semoga Allah Ta'ala memudahkan dalam kita menjemput rizki yang halal, dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita. Semoga Allah memudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Semua hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkah barokah manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berkah karomah murabi ruhina Abuya Digiriz Zaldi Aziz Indra Allah. Amin, amin, ya robbal alamin. Mankobah ke-44. Berkat syafaat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wali yang mardud atau ditolak dapat diterima kembali menjadi wali yang makbul. Diriwayatkan dalam kitab Malfudul Ghaisiyah, pada zaman Tuan Syekh ada seorang wali yang dikeluarkan, dilepas oleh Allah dari pangkat kewaliannya. Umumnya masyarakat telah mengetahui tentang ditolaknya wali tersebut oleh Allah, telah dicoret dari daftar waliullah. Namun ia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan didukung oleh semangat juang tinggi, minta bantuan serta syafaat rekan-rekannya. Sebanyak 360 wali merasakan rasa solidaritas, mengajukan permohonan kepada Allah agar ia dapat diangkat kembali dan diterima di sisinya. Merasakan nasib malang yang diderita rekannya itu, seluruh wali yang 360 orang itu, mereka bersama-sama bermunajat, mengadukan halnya, berdoa, memohon kepada Allah supaya rekannya wali yang dilepas itu dapat diangkat kembali menjadi waliullah. Namun dari seluruh permohonan mereka itu, tidak ada seorang pun doanya yang diterima Allah. Maka untuk meyakinkan lagi para waliullah itu masing-masing melihat
ketentuan suratan yang tertulis di Lauh Mahfud. Ternyata tampak dengan jelas tertulis bahwa wali rekannya itu sudah disatukan dengan kelompok orang-orang celaka. Atas kesepakatan bersama dianjurkan supaya ia dapat segera menghadap Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk memohon syafaatnya. Lalu dengan merendahkan diri ia menghadap Tuan Syekh. Beliau berkata, "Mari ke sini lebih dekat lagi. Sesungguhnya Allah telah mencopot pangkat kewalianmu. Mudah-mudahan aku bisa mengusahakan dan menjadikan agar kamu dapat diterima kembali menjadi waliullah dengan izin Allah." Kemudian Tuan Syekh berdoa kepada Allah, mohon supaya wali yang ditolak itu dapat diangkat kembali, diterima menjadi waliullah. Di kala itu datang hatib dari Yang Maha Kuasa. "Wahai Abdul Qadir, ada 360 orang wali, mereka berdoa minta pertolongan untuk wali yang kutolak itu. Dan tidak seorang pun doa permohonannya yang kuterima. Sebab wali itu telah tertulis di Lauh Mahfud termasuk orang yang celaka." Tuan Syekh menjawab, "Ya Allah, apa halangannya? Engkau Maha Kuasa. Siapa yang ditolak Engkau dapat menerimanya. Demikian pula siapa yang diterima Engkau bisa saja menolaknya. Dan mengapa lidahku Engkau jadikan supaya aku bisa menyanggupi orang, bahwa ia dapat diterima bila Engkau telah memutuskan dan menjadikan orang itu ditolak." Kemudian datang hatib Allah bersabda, "Wahai Abdul Qadir, sekarang silahkan siapa yang dianggap olehmu ditolak akan kutolak. Dan aku serahkan padamu dengan tugas untuk mengangkat dan memberhentikan dari pangkat kewalian." Lalu Tuan Syekh berkata kepada wali mardud itu, "Segera kamu membersihkan diri, mandi taubat, karena kedudukanmu sekarang sudah diangkat kembali menjadi waliullah." Mankobah ke-45. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyelamatkan muridnya dari api dunia dan akhirat. Syekh Mian Utmatullah dari golongan imam ulama arifin berkata, "Di negeriku Burhania saya bertetangga dengan seorang kaya. Ia beragama Hindu, penyembah api. Namun ia sangat rindu cinta kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setiap tahun diundang para pejabat pemerintah, para ulama, dan tidak terkecuali para fakir miskin untuk berpesta, bersukaria, makan bersama di rumahnya. Untuk lebih menarik lagi, rumahnya dihiasi dengan dekorasi yang beraneka ragam warna keindahannya, ditaburi dengan bunga-bunga yang harum semerbak serta minyak yang harum mewangi. Tujuan diadakan pesta itu semata-mata terdorong rasa cinta, mahabbah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Malah ia merasa bangga mengaku menjadi muridnya.
Rupanya ajal telah tiba baginya, dan setiap jiwa harus merasakan mati. Pada waktu mati, keluarganya merawat mayat itu sesuai dengan keyakinannya, yaitu tata cara agama Hindu. Si mayat harus dibakar. Timbul keanehan. Di luar kebiasaan, sosok mayat itu tidak hangus terbakar menjadi abu. Bahkan sehelai rambut pun tidak lenyap dimakan api. Akhirnya keluarganya sepakat bahwa mayat itu lebih baik dihanyutkan ke sungai. Menghadapi kejadian ini, di negeri tersebut berdiam seorang wali. Pada malam harinya ia bermimpi dikunjungi Tuan Syekh. Beliau berpesan, mayat orang Hindu yang terapung-apung dihanyutkan air itu ialah muridku. Dan ia telah diberi nama Sa'dullah, supaya ia segera diangkat dari sungai dan dikubur sebagaimana mestinya menurut kewajiban dan ketentuan agama Islam, karena ia seorang muslim. Mengapa sosok mayat itu tidak lenyap dimakan api, sehingga api tidak mempan untuk membakarnya? Hal ini tiada lain karena Allah telah berjanji padaku bahwa Allah tidak akan membakar murid-muridku. Allah tidak akan membakar murid-muridku, baik dari dunia maupun api neraka. Allahumma ansur alaihi rahmata wa ridwana wa midana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan.